Prabu Watugunung dari negeri Giling Wesi. Sebelum lanjut nonton video ini, jika kalian suka dengan channel Pegawai Jalanan, silahkan kalian support kami dengan cara subscribe dan klik tanda loncengnya. Silahkan gunakan headset Anda untuk mendapatkan kualitas suara yang jernih. Selamat menonton. Menahil, Prang Bakat, Baal, Wuku, Wayang, Kulawu, dan Dukut semuanya merupakan keturunan dari Dewi Sinta. Pada waktu itu negeri Giling Wesi terjadi huru-hara besar. Banyak rakyat kecil yang menderita, makanan sukar didapat, sering terjadi gerhana matahari maupun gerhana bulan, hujan salah musim, gempa 7 kali sehari. Itu sebagai isyarat bahwa negeri Giling Wesi akan rusak. Prabu Watugunung sangat sedih menyaksikan penderitaan rakyatnya. Suatu hari sang raja sedang tiduran di tempat peraduan yang terbuat dari gading. Istrinya yang bernama Dewi Sinta sangat terkejut ketika melihat raja cacat botak di kepalanya. Lalu ia bertanya apa yang menjadi sebab musababnya. Sang Prabu pun memberitahu, ketika masih anak-anak, ketika ibunya sedang menanak nasi, beliau rewel, lalu dipukul dengan entong sampai berdarah. Lalu pergilah beliau tanpa arah dan tujuan. Betapa terkejutnya Dewi Sinta sampai tak dapat berbicara mendengar pengakuan sang Prabu. Teringatlah akan putranya yang tak pernah kunjung pulang karena dipukul dengan entong, persis seperti yang diceritakan sang raja. Sangat sedih hatinya sebab dirinya ternyata telah dipersunting oleh putranya sendiri. Sang putri merenung mencari jalan agar dapat lepas dari sang raja yang tak lain dan tak bukan adalah anak kandungnya sendiri. Karena lama terdiam saja, bertanyalah raja mengapa demikian lakunya. Dewi Sinta menjawab sebenarnya ia sedang berpikir bahwa sang raja akan lebih sempurna keluhurannya jika mempunyai permaisuri bidadari dari Suralaya. Dewi Sinta berkeyakinan jika sampai berani melamar ke sana, pasti akan terjadi perang. Sang raja pasti akan menemui ajalnya. Inilah jalan untuk dapat lepas dari suaminya, yang tak lain adalah anaknya sendiri. Setelah diberitahu demikian, Prabu Watugunung lalu berniat masuk Suralaya untuk melamar bidadari. Ia segera menjatuhkan perintah kepada para punggawa serta kepada putranya yang berjumlah 27 tadi, memberangkatkan prajuritnya ke Suralaya. Setelah Batara Guru mendengar raja di Giling Wesi akan naik ke Suralaya, maka dipanggillah para dewa. Semua ditanya mau atau tidak menghadapi Prabu Watugunung. Semua menjawab takut. Lalu Sang Hyang Narada memberi saran kepada Batara Guru agar memanggil putranya Batara Wisnu. Bila mampu mengalahkan Raja Giling Wesi, akan diampuni dosa-dosanya. Sebab selain Batara Wisnu, rasa-rasanya tidak ada yang mampu melawan Prabu Watugunung tersebut.
Batara Guru mengiyakan. Sang Hyang Narada lalu turun dari Suralaya dan mencari Batara Wisnu. Sang Hyang Narada dapat menemukan Batara Wisnu yang sedang bertapa di bawah 7 pohon beringin. Ia lalu menyampaikan perintah Batara Guru seperti yang tersebut tadi. Batara Wisnu bersedia mengalahkan Raja Giling Wesi, tapi mohon izin dulu pulang terlebih dahulu, akan berpamitan dengan istrinya. Sang Hyang Narada dimohon menunggu di bawah pohon beringin 7 tadi. Batara Wisnu pun lalu berangkat untuk menemui istrinya. Ketika ditinggal pergi dulu, istrinya sedang mengandung. Batara Wisnu berpesan bila lahir seorang putra, diberi nama Srigadi. Setelah yang lahir laki-laki lalu diberi nama sesuai dengan pesan suaminya. Setelah dewasa tampan rupanya. Kemudian Batara Wisnu datang bertemu dengan Permaisuri dan putranya. Permaisuri diberitahu bahwa dirinya dipanggil oleh Batara Guru naik ke Suralaya, diperintahkan untuk menghadapi Raja Giling Wesi. Putranya pun ingin ikut, tetapi Batara Wisnu melarang. Setelah berpamitan dengan permaisurinya, ia lalu berangkat. Kemudian bertemu dengan Sang Hyang Narada di bawah pohon beringin 7. Raden Srigadi yang ditinggal tadi mengejar kepergian ayahnya. Sampai di pohon beringin 7 duduklah ia di belakangnya. Sang Hyang Narada setelah tahu bahwa itu adalah putra Batara Wisnu dan ikut ke Suralaya, memberi nasihat kepada Batara Wisnu agar jangan membawa putranya. Hal itu mungkin dapat membangkitkan amarah Batara Guru. Putranya lalu diperintah untuk pulang. Sang Hyang Narada dengan Batara Wisnu segera berangkat ke Suralaya. Raden Srigati ditinggal di bawah pohon beringin 7. Perjalanan Sang Hyang Narada bersama Batara Wisnu akhirnya sampai di Suralaya. Mereka bersama-sama menghadap Batara Guru. Baru asik bicara, tidak lama kemudian Raden Srigati yang ditinggal tadi menyusul perjalanan ayahnya. Sampai di bangsal kedewataan, ia duduk di belakang ayahnya. Batara Guru setelah melihat ada seorang pemuda tampan wajahnya duduk di belakang Batara Wisnu, bertanya kepada Sang Hyang Narada siapakah pemuda tersebut. Narada memberitahu bahwa itu putranya Batara Wisnu, keturunannya dengan putri dari Mendang. Batara Guru setelah mendengar laporan demikian sangatlah murka. Ia kemudian berdiri dari tempat duduknya, masuk ke dalam. Narada pun mengikutinya, tahu bahwa Batara Guru marah. Batara Guru lalu memerintahkan kepada Sang Hyang Narada supaya mengambil putranya Batara Wisnu akan dibunuh untuk tumbal di surga. Sedang Batara Wisnu diperintahkan untuk segera menghadapi musuh. Setelah Batara Wisnu mendapat perintah demikian, ia memberi jawaban. Jika putranya akan dibunuh, dia tidak akan mau menghadapi musuh. Sang Hyang Narada lalu memberitahu kepada Batara Guru tentang jawaban Batara Wisnu. Tidak lama kemudian di luar gempar seruan-seruan. Musuh datang. Batara Guru sangat takut serta gemetar memohon petunjuk kepada Sang Hyang Narada. Jawaban Sang Hyang Narada, jika tidak dibatalkan niatnya untuk membunuh Srigati dan Batara Wisnu tak mau berperang, tak urung rusaklah Suralaya. Batara Guru menuruti saran Sang Hyang Narada, tidak jadi niatnya untuk membunuh Srigati. Lalu Batara Wisnu diperintah untuk menghadapi musuh. Batara Wisnu beserta putranya lalu keluar dari bangsal kedewataan untuk menghadapi Raja Giling Wesi, dan kemudian bertemu dan saling berhadap-hadapan dengan Raja Giling Wesi. Sang raja menawarkan kepada Batara Wisnu tidak usah berperang jika dapat menerima cangkrimannya. Cangkriman di sini adalah sebuah teka-teki. Jika dapat menerima cangkrimannya, sang raja mengalah sukarela untuk dibunuh. Akan tetapi jika tidak dapat menebak cangkrimannya, semua dewa di Suralaya harus takluk menyerahkan semua bidadari untuk dijadikan istrinya. Batara Wisnu menyetujui penawaran tadi. Sang raja lalu membeberkan cangkrimannya. Ada pohon adikih, adakah buahnya? Ada pohon adakah, adiki buahnya? Cangkriman itu dijawab oleh Batara Wisnu. Pohon adikih adakah buahnya? Itu semangka.
Pohon adakah adiki buahnya? Itu beringin. Sang raja tidak bisa bicara, sudah tertebak cangkrimanya. Ia lalu diserang dengan senjata cakra oleh Batara Wisnu hingga putus lehernya. Semua bala tentaranya ketakutan, bubar, kembali pulang semuanya. Setelah meninggalnya Prabu Watugiling, Dewi Sinta sangat sedih dan menangis. Tangisannya ternyata mendatangkan gara-gara. Kerusuhan sampai di Suralaya hingga menjadikan susah para dewa. Batara Guru bertanya kepada Sang Hyang Narada, apa yang menjadi sebab gara-gara? Sang Hyang Narada pun memberitahu sebab terjadinya gara-gara karena tangis haru dari Dewi Sinta yang berduka cita sebab gugurnya Prabu Watugunung. Batara Guru lalu memerintahkan Sang Hyang Narada untuk menemui Dewi Sinta, memintanya supaya berhenti menangis. Ia menyanggupi dalam waktu 3 hari Sang Prabu Watugunung akan dihidupkan kembali, diturunkan serta diangkat jadi raja di negara Giling Wesi lagi. Sang Hyang Narada lalu menyampaikan perintah Batara Guru kepada Dewi Sinta. Dewi Sinta lalu berhenti menangis. Gara-gara besar itu pun segera hilang. Setelah sampai 3 hari Prabu Watugunung tidak kelihatan, Dewi Sinta menangis lagi, mendatangkan gara-gara hingga melebihi yang sudah terjadi. Batara Guru menanyakan kepada Sang Hyang Narada apa yang menjadi sebab gara-gara. Sang Hyang Narada menjawab bahwa yang menjadi sebab gara-gara itu adalah Dewi Sinta juga. Karena sudah sampai batas 3 hari, Prabu Watugunung belum kembali ke negara Giling Wesi. Batara Guru lalu memerintahkan kepada Sang Hyang Narada menghidupkan Prabu Watugunung serta memulangkannya ke negara Giling Wesi. Setelah Prabu Watugunung dihidupkan oleh Sang Hyang Narada, ia diperintahkan kembali ke negeri Giling Wesi. Tetapi Sang Prabu tidak mau sebab sudah merasa senang di surga. Permintaannya, permaisuri serta putranya agar dinaikkan ke surga bersatu dengan sang raja. Batara Guru mengizinkan permohonan itu, lalu memerintahkan permaisuri beserta putranya naik ke surga. Mereka diambil satu persatu tiap hari ngahat. Setelah permulaan adanya wuku 30. Itulah permulaan adanya wuku 30. Dari permintaan Sang Hyang Narada kepada Batara Guru, Batara Wisnu diturunkan ke Marcapada menjadi raja para lelembut dan menguasai 8 tempat, yaitu di Gunung Merapi, Pamantingan, Kabarean, Lodaya, Kuwu, Wringen Pitu, Kayu Ladeyan, dan di Roban. Batara Brahma diturunkan ke Marcapada menjadi raja di negara Giling Wesi, menggantikan Prabu Watugunung. Pulau Jawa sudah takluk. Lama-lama Batara Brahma punya anak putri bernama Brahmani, dan Brahmani berputra Tritusta. Tritusta berputra Parikenan. Parikenan berputra Manu Manasa. Manu Manasa berputra Sakutrem. Sakutrem berputra Sakri. Sakri berputra Palasara. Palasara berputra Begawan Abiyasa. Begawan Abiyasa berputra Pandu Dewanata, menjadi raja di Astina. Pandu Dewanata berputra Arjuna. Arjuna berputra Abimanyu. Abimanyu meninggal di medan pertempuran meninggalkan istri yang hamil tua. Sang istri melahirkan seorang putra bernama Parikesit, menjadi raja di Astina pula. Prabu Parikesit berputra Yudayana. Yudayana berputra Gendrayana. Dan Gendrayana berputra Jayabaya, lalu musnah negaranya. Jayabaya di Kediri berputra Jayawijaya. Jayawijaya berputra Jayamisena. Jayawisena berputra Kusuma Wicitra. Kusuma Wicitra berputra Citrasoma. Citrasoma berputra Pancadriya. Pancadriya berputra Anglingdriya. Anglingdriya berputra Prabu Sawelacala, merajai tanah Jawa. Negaranya di Parwacarita. Prabu Sawelacala berputra Sri Mahapanggung, patinya bernama Jugul Muda. Sri Mahapanggung berputra Kandi Awan, patinya bernama Kontara. Kandi Awan berputra 5, yang pertama bernama Panuhun, jadi raja para petani di Pagelen. Yang kedua bernama Sandang Garba, menjadi raja pedagang di Jepara. Yang ketiga bernama Karungkala, kesukaannya berkelana di hutan, menjadi raja di Prambanan, bergelar Raja Baka. Putra yang keempat bernama Tunggul Metung, kesukaannya menjadi raja para pekerja. Putra yang kelima bernama Resi Gatayu, menggantikan ayahnya menjadi raja di Koripan. Resi Gatayu berputra 5,
Putra pertama putri bernama Rasa Sucian, kedua bernama Lembu Amiluhur menjadi Raja Jenggala, yang ketiga bernama Lembu Peteng menjadi Raja di Kediri, yang keempat bernama Lembu Pengarang menjadi Raja Gegalang, yang kelima putri bernama Nimregi Wangsa, suaminya bernama Lembu Amijaya menjadi Raja di Singasari. Lembu Amiluhur berputra Panji menyunting putri dari Kediri bernama Dewi Chandra Kirana atau Dewi Galuh. Panji berputra Kuda Lalean menjadi raja di Pajajaran. Prabu Lalean berputra Banjaran Sari. Banjaran Sari berputra Munding Sari. Munding Sari berputra Munding Wangi. Munding Wangi berputra Sri Pamekas. Sri Pamekas berputra Arya Bangah dan Raden Sesuruh. Arya Bangah menjadi raja di Galuh, sedang Raden Sesuruh itu diharapkan menjadi raja di Pajajaran.